Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fadli Ardiansyah dari kelompok 5 dalam tugas presentasi optimasi matematika optimasi. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan juga teman-teman kelompok saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari matematika optimasi yang berjudul Direct Search. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fadli Ardiansyah. Kemudian ada Siti Nur Aziza, ada Eis Nur Enda, ada Rizky Kurniawan, dan juga ada Riko Muhammad Mawardi. Jadi materi direct search ini ada beberapa metode dalam direct search atau materi direct search, yaitu ada metode univariate, ada metode Powell, ada metode Hooke-Gibbs, kemudian yang terakhir adalah metode simplex. Oke, kita masuk ke dalam pendahuluan. Oke, pendahuluan. Jadi, metode penyelesaian masalah optimasi tanpa kendala fungsi multivariabel dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu metode direct search atau metode non-gradient dan metode gradient atau metode Descent. Metode direct search tidak memerlukan turunan fungsi, sehingga dapat digunakan untuk menentukan optimum suatu fungsi di mana turunannya sulit dihitung atau tidak dapat ditentukan, atau tidak mempunyai turunan. Kemudian metode direct search atau metode non-gradient pada BMP 05 ini akan dibahas metode direct search yaitu metode univariate, metode Powell, metode Hooke-Gibbs, metode Rosenberg, dan metode simplex. Oke, masuk ke metode univariate. Jadi misalkan xi suatu vektor di Rn yang diperoleh pada iterasi ke i, pada metode univariate atau N1, komponen x dibuat tetap dan hanya satu variabel yang berubah. Masalah optimasi fungsi n variabel berubah menjadi masalah optimasi fungsi satu variabel. Kemudian metode optimasi fungsi satu variabel dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi n variabel dan diperoleh titik vektor xi plus 1. Kemudian pelacakan x opt dilanjutkan dengan mengubah satu dari n1 variabel yang sebelumnya dibuat tetap. Jadi hal yang sama dilakukan untuk variabel lain hingga semua variabel diproses satu persatu atau sekuensial. Kemudian setelah semua n arah atau n variabel selesai diproses, satu siklus proses minimasi sekuensial telah diselesaikan. Kemudian prosedur dilanjutkan hingga dicapai suatu tingkat kestabilan nilai fungsi f tidak terlalu banyak berubah. Pemilihan arah dan ukuran langkah metode univariate untuk masalah optimasi n variabel. Jadi yang pertama itu i sama dengan 1. Jadi pilih titik awal x satunya. Yang kedua yaitu tentukan arah pelacakan SI sebagai berikut. Jadi SI transpose. Nah, di sini. Nah, ini yang pertama itu 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Jadi untuk I sama dengan 1, kemudian N plus 1, selanjutnya 2N plus 1, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini misalkan satunya itu ada posisi di kedua, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Nah, untuk I sama dengan 2. Jadi I sama dengan 2, N plus 2, 2N plus 2, dan seterusnya. Kemudian juga ada 0, 0, dan seterusnya 1. Nah, jadi untuk I-nya itu sama dengan N, kita tidak tahu ya. Jadi, kemudian 2N, 3N, dan seterusnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah tentukan apakah lambda positif atau negatif. Nah, jadi hitung F1 sama dengan Fxi.
Nah, yang pertama itu F plus sama dengan F dikali dalam kurung XI tambah elemen SI. Atau F negatif sama dengan F XI dikali elemen SI. Dan langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. 4. Tentukan ukuran langkah optimal lambda dikali I sehingga F buka kurung XI plus minus lambda dikali I SI tutup kurung sama dengan minimum lambda I F buka kurung XI plus minus lambda I SI tutup kurung. Nomor 5. XI plus 1 sama dengan XI plus minus lambda I SI buka kurung. Pilih tanda plus atau minus sesuai dengan angka 2 dan hitung FI plus 1 sama dengan F buka kurung XI plus 1 tutup kurung. 6. I sama dengan I plus 1. Ulangi langkah 2 sampai 4 hingga tidak terdapat perbedaan nilai F yang berarti. Bisa kalian semua lihat teman-teman diagram komputasi metode univariat. Metode Hawk-Jeffers dan metode Powell. Metode pelacakan pola. Pattern search. Pada metode univariat, pelacakan dilakukan dalam arah sejajar, sumbu koordinat. Cara ini mungkin tidak konvergen, dan bila konvergen membutuhkan jumlah iterasi yang besar. Kelemahan metode univariat dapat diatasi dengan memilih arah pelacakan yang tidak harus sejajar, sumbu koordinat. Pada gambar 5.1, titik-titik 1, 2, 3, titik-titik menyatakan titik vektor yang diperoleh dengan metode univariat. Sedangkan 1, 3, 5 titik-titik-titik menggambarkan proses pelacakan di mana pemilihan arah tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Inilah gambar 5.1 ilustrasi metode pelacakan pola. Garis menyatakan arah dengan metode univariat, sedangkan garis putus-putus menyatakan arah pelacakan dengan metode pelacakan pola. Metode pelacakan pola memerlukan M langkah univariat dan pelacakan minimum sepanjang arah SI ditentukan dengan SI sama dengan XI dikali XI dikali M, di mana XI sama dengan titik vektor yang diperoleh pada akhir proses M. XI dikali 1 sama dengan titik vektor sebelum proses dimulai. Inilah skema komputasi metode pelacakan pola. Metode Hawk-Jeffers. Metode Hawk-Jeffers merupakan sekuensial terdiri dari dua proses. Yang pertama ada proses eksplorasi dan yang kedua ada proses pemilihan pola. Proses eksplorasi menyelidiki kelakuan behavior fungsi. Sedangkan proses pemilihan pola memanfaatkan kelakuan fungsi untuk menentukan arah yang tepat. Yang selanjutnya ada algoritma Hawk-Jeffers. Yang pertama, K sama dengan 1 dengan cara pilih titik vektor awal X1 sama dengan X1, X2, Xn. Dan yang kedua, hitung FK sama dengan Fxk. 1 sama dengan 1, YK, 0 sama dengan XK. Dan yang ketiga adalah, ini di samping adalah contoh eksplorasi hitungnya. Cara prosesnya yaitu sama untuk I sama dengan 2,3 hingga diperoleh YKN. Lalu yang keempat, jika YKN sama dengan XK, perkecil ukuran langkah delta XI sama dengan setengah delta SI. Dan diulangi langkah yang ketiga. Jika YKN tidak sama dengan XK ditambah 1 sama dengan YKN.
Dan yang kelima, pemilihan arah pelacakan minimum F. Tetapkan arah pelacakan S. S sama dengan XK ditambah 1 dikali XK. Dan YK ditambah 1,0 sama dengan SK ditambah 1 ditambah lambda S, di mana yang pertama atau lambda sama dengan 1 untuk penyederhanaan, dan yang kedua atau lambda sama dengan dikali lambda, sehingga YK ditambah 1,0 dikali lambda sama dengan minimum YK tambah 1,0. Dan yang keenam, K sama dengan K ditambah 1, Fx sama dengan distribusi F YK, 0. Jadi, I sama dengan 1, dan diulangi langkah ketiga pada akhir langkah ketiga. Namun, jika distribusi F YKN kurang dari Fxk, maka Xk ditambah 1 sama dengan YKN. Dan apabila jika distribusi F YKN lebih dari Fxk, maka Xk ditambah 1 sama dengan Xk atau delta Xi sama dengan setengah delta Xi. Dan kembali ke langkah yang kedua. Dan yang ketujuh, ada proses pelacakan berakhir bila maksimum delta Xi kurang dari elemennya. Berikutnya adalah ilustrasi metode Powell. Nah, ini adalah gambar berikut adalah ilustrasi metode Powell. Lalu penjelasannya, pada gambar barusan yang diperlihatkan ilustrasi dari metode Powell untuk melacak XOPT untuk fungsi dua variabel. Misalkan F diminimumkan sepanjang sumbu koordinat U1, U2 dilanjutkan dengan S1 dan diperoleh titik 4. Pada siklus berikutnya, abaikan salah satu arah sumbu koordinat, misalnya arah X1, sehingga proses minimisasi dilakukan sepanjang U2 dan S1. Dan diperoleh titik 6. Kombinasi U2 dengan S1 memberikan arah S2. Selanjutnya, abaikan arah X2. Mulai dari titik 7, proses minimisasi dilakukan dalam arah S1 dan S2. Diperoleh titik 8 dan 9. Karena tidak ada arah koordinat yang diabaikan, proses dimulai lagi dari arah sumbu koordinat U1 dan U2. Nah, di sini proses terus dilanjutkan hingga memperoleh XOPT X-min. Pelacakan dilakukan secara sekuensial dalam arah, dan sini contoh prosedurnya. Dia terus dilanjutkan hingga mendapatkan X-min dengan keterangan SI sama dengan arah koordinat UI, sedangkan SP atau J arah pola ke J. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Rizky Kurniawan. Titik basis terdahulu disimpan sebagai vektor Z pada blok A, dan arah pola dikonstruksi dengan mengurangkan titik basis terdahulu dengan titik sekarang pada blok B. Selanjutnya, arah pola digunakan untuk arah minimalisasi pada blok C dan D. Untuk siklus berikutnya, arah sumbu koordinat pertama diabaikan. Hal ini diperlihatkan pada blok E. Titik Z dan X digunakan pada blok B untuk konstruksi arah pola adalah titik minimum sepanjang Sn pada siklus pertama. Arah pola pertama SP1 pada siklus kedua, arah pola kedua SP2 pada siklus ketiga, dan seterusnya. Berikut adalah ilustrasi dari metode Powell.
Metode simplest. Definisi metode simplest adalah gambar geometri yang dibentuk oleh n plus 1 titik di ruang berdimensi n dinamakan simplest. Jika titik-titik tersebut berjarak sama, simplest dinamakan reguler. Untuk n sama dengan 2. Simplest merupakan segitiga. Untuk n sama dengan 4, simplest merupakan tetrahedron. Ide dasar dari metode simplest adalah membandingkan nilai fungsi f pada n plus 1 vertex simplest dan bergerak menuju titik x yang memberikan form. Regenerasi pada simplest. Refleksi. Jika XH adalah titik vertex yang memberikan Fmax, maka titik XR yang diperoleh melalui refleksi titik XH memberikan Fmin. Dalam hal ini dapat dikonstruksi simplex dengan mengeluarkan XH dan memasukkan XR. Gambar di bawah ini memperlihatkan X1, X2, X3 membentuk simplex dan X1, X2, XR membentuk simplex lain. Gambar di bawah ini yaitu gambar B, simplex yang dibangun oleh X1, X2, X3, X4 dan simplex lain dibangun oleh X1, X2, X3, XR. Dengan demikian dapat dikonstruksi suatu simplex dengan membuang titik yang memberikan Fmax. Berikut adalah contoh gambar proses pelacakan dengan metode simplex berdasarkan ilustrasi geometrinya ya. Titik refleksi XR diberikan oleh XR sama dengan dalam kurung 1 plus A XN kali A XH dengan F dalam kurung XH sama dengan max F dalam kurung XI I sama dengan 1 dalam kurung N plus 1 X0 sama dengan centroid semua XI kecuali XH X0 sama dengan IN himpunan N plus 1 I sama dengan 1 XI A sama dengan koefisien refleksi sama dengan jarak dalam kurung XR, X0 atau jarak XH dan X0. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Muhammad Mawardi. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Oke, kita lanjut. XR terletak pada garis yang menghubungkan XH dan X0. Jika FXR terletak pada FXH dan FX1, maka Fx1 sama dengan minimum Fxi. I sama dengan 1 titik N tambah 1. Maka XH digantikan oleh XR. Ekspansi. Jika proses refleksi memberikan titik XR di mana Fxr kurang dari Fx1, diharapkan nilai F akan berkurang sepanjang lintasan dari X0 sampai XR. XR diekspan ke XE dengan hubungan XE sama dengan Y XR ditambah 1 minus Y X0 dengan Y koefisien ekspansi sama dengan jarak XE dan X0 per jarak XR dan X0 lebih dari 1. Jika Fxe kurang dari Fx1, maka ganti XH dengan XE. Jika Fxe lebih dari Fx1, ganti XH dengan XR. Kontraksi atau contraction. Jika refleksi memberikan suatu titik XR sehingga Fxr lebih dari Fxi untuk semua I kecuali I sama dengan H dan Fxr kurang dari Fxh, maka ganti Fxa dengan XR. XH sama dengan XR. Titik kontraksi XC. XC sama dengan beta XH ditambah 1 titik B
0 dengan B sama dengan koefisien kontraksi sama dengan jarak XC dan X0 per jarak XH dan X0 kurang dari 1. Jika Fxc kurang dari Fxh dan Fxr, maka ganti Xh dengan Xc. Jika Fxc lebih dari minimal Fxh dan Fxr, proses kontraksi akan gagal dan ganti Xi dengan Xi ditambah X1/2. Contoh tes konvergensinya ada di bawah. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Semoga sekian dari kami, kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata atau penyebutan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.